Di antara asam-asam berikut ini, yang mempunyai bahasa konjugasi paling kuat, ya. Nah, tadi Bapak bilang nih, Arrhenius kan ada versi asam kuat, basa kuat itu apa sih? Ya, jadi asam kuat itu yang Bapak bilang tadi, ya, HCl, HBr, HI, dan seterusnya. Basa kuatnya itu golongan 1, golongan 2, ya kan? Nah, di Bronsted-Lowry, ya, Bronsted-Lowry itu kan tidak dibahas asam kuat, basa kuat kan? Tapi sebetulnya kebahasa sepintas di Bronsted-Lowry itu ada rumus begini kan anak-anak nih. Ka dikali Kb sama dengan 10 pangkat min 14. Ka dikali Kb yaitu 10 pangkat min 14 atau Ka dikali Kb sama dengan Kw. Ya. Nah, ingat nggak? Kalau Ka makin gede, basa makin kuat. Begitu juga kalau Hb makin gede, berarti basa makin kuat. Begitu. Jadi kekuatan asam dan basa sama dengan 10 pangkat min 5. Tentukan bahasa konjugasinya. Nilai Kb dari bahasa konjugasinya. Bahasa konjugasinya. Nah, gini kan, CH3COH itu kalau dia berperan sebagai asam, dia itu kan berarti mendonorkan H+ kan. Kalau CH3COH sudah mendonorkan H+, maka CH3COH akan menjadi CH3COO-. Kalau CH3COH itu perannya sebagai asam, maka CH3COO- perannya sebagai basa konjugasi. Jadi nilai Kb-nya adalah, kalau ini nilai Ka-nya adalah 10 pangkat min 5, tentu saja kalian tahu nilai Kb untuk CH3COO- yaitu 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5, yaitu 10 pangkat min 9. Begitu ya. Jadi nilai Kb itu diperoleh dari nilai Kw per Ka. Gitu ya. Tapi dari asam yang berhubungan loh ya. Dari asam yang berhubungan. Jadi kalau asamnya CH3COH, berarti basanya harus basa konjugasinya CH3COO-. Begitu. Nah, di sini yang ditanya adalah basa konjugasi paling kuat. Berarti pilih Kb paling tinggi. Kita masukkan ke rumus ini. Kalau Kb paling tinggi, berarti pilih Ka-nya yang paling kecil kan? K yang paling kecil tentu saja yang bebek. Asam benzoat. Begitu ya. Jadi asam benzoat yaitu Ka-nya 6,5 kali 10 pangkat min 5. Perhatikan dari A sampai E itu. Ya. Ka yang paling kecil itu adalah asam benzoat kan? Iya enggak? 6,5 kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pingin tahu bahasa konjugasinya berapa Pak nilai Kb-nya? Bisa berarti nih. Bapak tuliskan reaksinya ya. Asam benzoat yaitu C6 H5COOH. Nah, begini. Berarti menjadi H+ tambah C6H5COO- begini ya. Kemudian ini adalah nilai Ka-nya 6,5 kali 10 pangkat min 5. Oh ya, ini perannya sebagai asam. Kalau ini asam berarti ini adalah basa konjugasi. Terus di sini nilai Kb-nya berapa? Nilai Kb-nya adalah 10 pangkat min 14 dibagi 6,5 kali 10 pangkat min 5. Begitu ya anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah asam benzoat. Asam benzoat adalah asam yang digunakan untuk mengawetkan makanan. Ya. Jadi kalian lihat di kecap, saus ya, itu terdapat asam benzoat. Ya. Kandungan asam benzoat yang tinggi dalam tubuh kita, terutama untuk anak-anak, itu membuat anak-anak lebih hiperaktif. Jadi wajar kalau misalkan anak-anak sekarang kenapa ya lebih hiperaktif daripada dulu,
Karena diduga kandungan asam benzoat dalam tubuhnya itu lebih banyak daripada anak-anak zaman dulu. Oke, anak-anak, mudah-mudahan jelas ya ini ya, nomor 21. Kemudian sekarang nomor 22. Mengenai setengah reaksi, pernyataan yang tepat adalah, nah ini Bapak harus tuliskan biloxnya. Klorat ditambah H+ tambah elektron menjadi setengah Cl2 ditambah 3H2. Bapak tinggal menuliskan biloxnya saja sih di sini. Min 2, ini plus 5. Plus 1, 0, plus 1, min 2. Yang berubah pasti Cl sih di sini. Ya, Cl tadinya 5 menjadi 0. Berarti mengalami reaksi apa tuh? Ya, 5 menjadi 0, reaksi reduksi. Ya, jadi di sini jawabannya adalah reduksi klor. Sederhana ya kalau nomor 22. Kemudian, sekarang nomor 23. Berhubungan dengan sel volta, materi kelas 12. Hitunglah berapa nilai potensial sel, E-sel, untuk reaksi 2AU3+ tambah 3Zn menjadi 2AU ditambah 3Zn2+. Di mana potensial elektroda standar dari AU yaitu 1,5, kemudian potensial standar dari Zn yaitu minus 0,76. Nah, kita punya reaksi, kita punya rumus begini kan untuk mencari E-sel itu. E-sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Gitu, ya. Di sini yang mengalami reduksi siapa sih? Ya, lihat. AU kan, yang AU-nya hidroksi tadinya 3 menjadi 0. Berarti di sini potensial reduksi dari AU dikurangi potensial reduksi dari, nah Zn-nya itu kan tadinya 0 jadi 2 kan. Jadi mengalami oksidasi. Zn. Begitu? Nah, kemudian tinggal masukkan potensial reduksi dari AU yaitu 1,5 dikurangi potensial reduksi dari Zn yaitu minus 0,76. Jadi ini sama dengan 2,26. Yang menjadi catatan di sini, koefisien tidak mempengaruhi pada saat mencari harga E-sel. Ya. Nah, kenapa tidak mempengaruhi? Alasannya adalah arus listrik ini ya, kenapa sih mendapatkan harga 2,26 ini ya? Sebetulnya bukan dari koefisien-koefisiennya ya. Ini terjadi karena apa? Karena ada pergerakan elektron kan. Ya enggak? Ada pergerakan elektron. Jadi kalau misalkan Bapak tuliskan di sini ya, untuk yang AU kan berarti begini ya. AU kan mengalami reaksi reduksi. AU3+ ditambah 3 elektron menjadi AU. Kemudian kalau untuk Zn reaksinya dibalikan, Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, supaya ini reaksinya setara, elektron yang dilepaskan sama dengan elektron yang diterima. Nah, sebetulnya itu poinnya ya. Jadi kenapa nggak usah dikaliin dengan nilai E? Karena fokus kita adalah dari elektronnya. Elektron yang dilepaskan dengan diterima kan ini sama banyaknya, sama-sama 6. Jadi ini kali 2, kali 3. Jadi fokusnya adalah sebetulnya ini nih. Gitu. Ya. Jadi ini kalau dijumlahkan sama dengan 2AO3+ ditambah dengan 3Zn menjadi 2AU ditambah dengan 3Zn2+. Begitu ya. Jadi nggak usah dikali dengan koefisien karena sebetulnya yang mempengaruhi potensi harga E-sel itu adalah elektronnya sebetulnya. Jumlah elektron yang dilepaskan sama dengan jumlah elektron yang diterima. Ya. Jadi harga nilainya adalah 2,26, jawabannya adalah yang C. Kemudian masuk ke materi kimia organik. Di antara kelompok senyawa berikut ini yang termasuk aldehid. Aldehid itu fungsinya adalah C ikatan rangkap O strip H. Asam, ini maksudnya asam karboksilat ya. C ikatan rangkap O strip OH. Kemudian alkohol yaitu OH. Tidak perlu berurutan. Harus dicek satu-satu berarti. Ya, dicek satu-satu, tapi Bapak yakin lah ini untuk topik ini mah kalian tahu lah ya. Jawabannya adalah yang E. Gitu. Jadi untuk yang E itu di sini kalau Bapak uraikan H, C, ikatan rangkap O, strip H.
Ini berarti aldehid nih. Aldehid. Kemudian CH3, C ikatan rangkap O, strip OH. Ini berarti asam nih. Dan yang ini adalah alkohol. Gitu, ya. Oke, kemudian nomor 25. Di antara kelima senyawa organik di bawah ini, yang paling benar tata namanya secara iupak adalah. Nah, di sebelah kiri Bapak, Bapak sudah menyiapkan catatan, ya. Itu adalah prioritas penomoran sebetulnya nih. Prioritas tata nama gugus fungsi pilihan, ya. Makin ke atas, itu prioritas penomorannya paling besar, ya. Paling besar ya, paling prioritas berarti. Nah, jadi prioritas yang paling kecil itu di sini ya. Paling kecil itu adalah alkil, kemudian halogen ya, kemudian fenil, kemudian rangkap 3, rangkap 2, kemudian NR2, terus alkohol, keton, aldehid, asam karboksilat. Nah, sekarang kalau Bapak perhatikan A sampai E itu sebetulnya ini adalah senyawanya, senyawa alkohol dengan punya ikatan rangkap serta ada cabang, ya. Cabangnya itu adalah alkil atau halogen. Begitu. Jadi fokusnya adalah ke sini anak-anak ya. A, cerangkap, sama yang terakhir. Gitu. Sekarang lihat yang pertama. Untuk mengetahui benar atau salah, ini berarti Bapak harus tulis dulu ya. Bapak harus tulis dulu strukturnya. Di sini kan 2 bromo, 4 hidroksi, 4 pentena. Pentena, jumlah C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus Bapak kasih nomor. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di nomor 2 ada Br. Di nomor 4 ada OH. Kemudian di nomor 4 ada ikatan rangkap. Nah, begitu. Sekarang perhatikan anak-anak. Ya, bener nggak ya ini ya? Lihat prioritas. Ya, yang paling prioritas harus mendapatkan nomor kecil. Ya, yang paling prioritas harus mendapatkan nomor kecil. Itu berarti OH itu harus mendapatkan nomor yang kecil. Ya, OH itu harus mendapatkan nomor kecil. Itu berarti ini salah. Ya, penomorannya terbalik. Jadi harusnya adalah nomor satunya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita kasih nama begini. Cabangnya siapa di sini? Br kan? Jadi 4 bromo. Kemudian ikatan rangkap ada di nomor berapa nih? Ya, ikatan rangkap ada di nomor 1. Berarti Bapak tulis 1 penten. Ya, penten. Jangan tuliskan pentena karena ini belum beres. Ya, Bapak belum menyelipkan nama untuk si alkohol. Nah, OH-nya ada di nomor 2 kan? Jadi di sini 1 penten strip 2 ol. Nah, begitu ya. Jadi namanya harusnya 4 bromo, 1 penten, 2 ol. Kemudian yang B. Nah, untuk yang B ya, 2 metil, 1 pentena, 4 ol. Nah, ini pentena berarti C-nya juga 5 kan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. 2 metil di sini, 1 penten, rangkap, kemudian 4 ol. Berarti Bapak tulis di sini, OH. Jelas salah. Kebalik juga kan ini kan? Ya enggak? Kebalik juga. Berarti di sini harusnya nomor satunya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Ya. Nah, namanya apa ini? Namanya adalah cabangnya dulu, 4 metil. Kemudian 4 penten, posisi OH-nya di nomor 2, 2 ol, begitu. Ya. Kemudian sekarang yang nomor 3. 2 kloro, 1,3 siklohexadiena. Ya. Nah, sekarang siklo nih. Kalau siklo berarti melingkar. Terus di sini
sikloheksa. Itu berarti total C-nya ada 6. Jadi yang Bapak tulis adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu. Kemudian ya 1,3 sikloheksadieena. Rangkapnya ada di nomor 1 dan di nomor 3. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Rangkapnya ada di nomor 1 dan ada di nomor 3. Terus cabangnya si Cl ada di nomor 2. Nah, begitu ya. Nah, kalau yang ini cocok ya. Kenapa? Karena ikatan rangkap ya, ikatan rangkap itu lebih prioritas daripada halogen. Ya, ikatan rangkap lebih prioritas daripada halogen. Makanya di sini penomoran satunya dari ikatan rangkap. Begitu. Ya, D dan E itu mirip dengan A dan B. Jadi Bapak akan skip saja ya. Dan nomor 26 sekarang. Urutan keasaman yang paling tepat untuk senyawa-senyawa berikut adalah, perhatikan, nomor 1 jelas di sini asam. Ini asam asetat. Kita sudah tahu pasti dia gampang banget melepaskan H+, meskipun dia lemah. Kemudian yang kedua adalah alkohol. Yang ketiga juga alkohol, ya. Nah, kita tahu kalau alkohol itu netral kan? Ya nggak? Alkohol itu netral. Nah, jadi di sini urutan keasaman yang paling tepat adalah yang paling asam jelas nomor 1. Ya, yang paling asam itu jelas nomor 1. Jadi antara A dan B. Kemudian sekarang urutan yang lainnya yang mana? Ya, alkohol yang dalam tanda kutip ya asam, yaitu alkohol yang syaratnya adalah harus mudah larut dalam air terlebih dahulu. Ya, syaratnya adalah harus mudah larut dalam air terlebih dahulu. Semakin kecil atau semakin sedikit jumlah C, maka semakin mudah alkohol itu larut dalam air. Jadi di sini ya, yang lebih mudah larut tentu saja nomor 3. Nomor 3 itu lebih mudah larut. Lebih mudah larut daripada nomor 2. Ya, karena apa? Nomor 3 itu jumlah C-nya cuma 2. Nomor nomor 3 itu jumlah C-nya cuma 2, sedangkan nomor 2 jumlah C dalam air, berarti interaksi dengan air itu lebih gampang dan melepaskan H+-nya pun relatif lebih mudah daripada senyawa nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Sudah? Kemudian selanjutnya nomor 27, semua senyawa berikut ini yang punya rumus molekul ya, rumus molekul C4H10O dan merupakan isomer. Yang bukan isomer C4H10O yaitu, nah jadi kalau C4H10O yang seperti kita ketahui itu kan kemungkinannya adalah gugus fungsinya adalah alkohol dan eter kan. Nah, begitu kan? Alkohol dan eter. Jadi yang bukan berarti ya selain mereka, jawabannya adalah yang A. Ini mah jelas ya, butanon. Butanon gugus fungsinya adalah C ikatan rangkap O. Sedangkan yang lainnya coba perhatikan. Kalau enggak alkohol pasti eter. Eter, eter, alkohol, alkohol. Begitu. Kemudian lagi ya anak-anak ya. 28. Reaksi kesetimbangan berikut ini adalah reaksi apa? Bapak pernah bilang kalau rangkap jadi tunggal itu pasti adisi kan? Nah, adisi. Terus lihat di sini ya. Ini adisinya dengan HBr. Kalau dengan HBr itu berarti berlaku aturan Markovnikov ya. Berlaku aturan Markovnikov, yang kaya makin kaya. Ya nggak sih? Yang kaya makin kaya. Jadi jawabannya adalah yang bebek. Nah, tapi di sini Bapak harus jelaskan sedikit aja ya. Perhatikan anak-anak, kenapa ya hasilnya jadi aneh yang sebelah kanan. Kalau di sekolah mungkin begini ya, CH3, CH, CH3, kemudian CH, rangkap CH2, tambah HBr, kan yang kaya makin kaya, H-nya masuk sini, BR-nya masuk sini kan, sesimpel ini. Jadi hasilnya adalah
CH3, CH, CH3, kemudian CHBr, terus CH3 kan? Ya nggak? Nah, kenapa jadinya seperti ini? Ya, nah ternyata ini harus ditata ulang. Gini ya, apa alasannya nih ya? Apa alasannya? Langkahnya adalah CH3, CH, CH3, CH, rangkap CH2, ditambah HBr, hanya masuk ke C rangkap yang paling kaya. Berarti kan hasilnya begini. CH3, CH, CH3, CH, CH3. Bapak tulis plus di sini. Karena kan di sini H plus yang masuk berarti berdampak kepada senyawanya pun akhirnya jadi positif kan. Nah, sekarang tinggal Br minus. Gini kan. Nah, karbokation yang lebih stabil adalah karbokation yang di posisi positifnya itu di tersier. Ya, di tersier. Jadi di sini ya, jadi di sini posisinya ini akan ada penata ulangan. Ini jadinya begini anak-anak. CH3, CH2, kemudian CH3, ini CH2, maaf, terlalu banyak ininya. Nah, jadi penata ulang, positifnya geser ke tersier, ditambah dengan Br min. Nah, Br minusnya masuk ke sini nih. Nah, begitu. Sehingga hasilnya adalah CH3, CH3, Br, CH2, CH3. Nah, begitu. Ya, itu alasannya. Kemudian, nomor 29, jika sikloheksena direaksikan dengan Br2, bagaimana skema berikut ini? Nah, ini ya kalau dengan Br2 pakai sinar UV, ya, ini reaksinya adalah reaksi substitusi. Ya, bromin dengan sinar UV itu adalah reaksi substitusi. Reaksinya adalah substitusi. Nah, kalau substitusi pada alkena, ini kan alkena nih ya, ada ikatan rangkap kan. Kalau substitusi pada alkena, namanya adalah substitusi alilik. Gitu. Di mana ya radikalnya nanti ya akan masuknya di posisi bukan ikatan rangkap. Ya, bukan ikatan rangkap, tapi di posisi C tunggal tetangganya ikatan rangkap. Ya, sekali lagi, jadi si Br di sini, ya, si Br di sini masuknya ke C tunggal yang bertetangga dengan ikatan rangkap. Berarti masuknya adalah ke nomor 2 atau ke nomor 5. Ya. Nah, itu adalah substitusi alilik ya. Nah, kenapa posisinya di sana? Kalau posisi di sana ya, posisi di sana radikalnya akan distabilkan oleh rangkap. Sehingga hasilnya adalah begini. Ini rangkap bisa di sini atau di bawah. Dengan nama ya, dengan nama berarti ini nomor satunya di sini kan. Ingat, ikatan rangkap prioritasnya lebih besar ikatan rangkap. Jadi Bapak tulis 1, 2, 3. 3 bromo, 1 sikloheksena gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Satu lagi anak-anak, senyawa yang disebut dengan karbonium tersier adalah karbonium tersier itu berarti C plusnya ada di tersier. Ya, di tersier berarti ya nih. Kan begini kan jadi kan CH3, CH, CH3 plus begitu. Ya. Oke, kelihatannya nih habis ya. Kalau ada yang mau ditanyakan anak-anak. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk Pak Suwanto? Pak Suwanto, ini ada yang sudah masuk ke saya nih, kebetulan pertanyaan dari Ibu Dusria, SMA Negeri 1 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
di luar dari materi, ini Ibu Dusria menanyakan terkait sama apa sih yang guna. Katanya ini banget gitu, banget gitu. Bisa dijelaskan sedikit kali sambil menunggu pertanyaan yang terkait materi ya Pak Suwanto ya. Tulisan saya sebetulnya jelek, Bu, ya. Cuman tablet yang saya gunakan Galaxy Tab S7, Bu. Oh gitu. Iya. Pakai aplikasinya apa, Pak? Si tabletnya udah ada aplikasinya, Bu. Oh gitu, Iya, langsung ya Pak ya, iya, pakai tablet S7 ini iya. Bu Dusria ya. Tablet Oh S7, iya, ya, oke. betul. Ya, iya, terima kasih Pak Suwanto. Ini yang lain Bapak Ibu, anak-anak ada yang ingin tanyakan terkait materi hari ini? Iya, ini dari Bu Kiki. Terima kasih semuanya sangat jelas dan rinci, Oke, jaringan lancar, alhamdulillah. syukur. Pak, coret-coretannya boleh minta, ya nanti Boleh. diberikan Ya, ya. nanti di-share di grup ya, Bu, ya. Oke, nanti Iya. diberikan mungkin nanti bisa juga dijadikan deskripsi untuk link YouTube. Tadi sudah ada pertanyaan terkait rekaman ya. Oke, iya, iya. Terkait rekaman, Pak, ada lagi terkait materi Pak Ibu dan anak-anak sebelum saya jelaskan terkait rekaman. Ini ada pertanyaan, Ibu esainya enggak ya? Oh ini ada satu nih. Maaf untuk adisi Markovnikov, apakah bisa dijelaskan lagi? Maaf untuk adisi Markovnikov, apakah bisa dijelaskan lagi dari Nisrina Dwi Rahayu? Gimana Pak Oh, ya ini. Suwanto untuk edisi Markovnikov? Ya ini Iya. ya, kalau Markovnikov itu kan yang ini. Mungkin bingung Ya. dengan perbandingan direaksikan dengan HBr dengan HCl gitu kan ya Pak Suwanto ya. Mungkin. Jadi biasanya kalau di sekolah kan begini ya. Yang sederhana 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkapnya di sini. H2, H, H2, H3. Terus ditambah dengan HBr. Nah, kalau Markovnikov itu yang kaya makin kaya kan. Jadi H dari HBr masuk ke C rangkap. Ingat ya, C rangkap yang punya H paling banyak. Berarti kan masuknya ke sini. Ini. Nah, masuk sini. Jadi hasilnya adalah CH3, CH, BR, CH3. Itu kan? Nah, tapi kalau yang struktur nomor 28, masalahnya kan ada cabang tuh, ya. Masalahnya ada cabang. Jadi tidak sesimpel yang biasa kita bahas di sekolah. Ini CH, rangkap CH2, ditambah dengan HBr, jadinya gini nih, stepnya itu ya CH3, CH, CH3, kemudian CH plus CH3. Nah, begini, karbokation yang stabil itu adalah di posisi tersier. Nah, jadi Bapak bikin, nah di sini, ini kan posisi tersier nih. Ini tersier, ini kan sekunder kan. Jadi, ini nanti, ini si positif ini ya, si positif ini pindah ke sini supaya menemukan tempat yang paling stabil, ya. Jadi itu memang sulitnya karena di SMA itu di sekolah kita tidak belajar sedetil itu sih. Jadi ini hasilnya jadi CH3, CH, kemudian di sini CH3, di sini CH2, CH3. Nah, yang ini ya, yang ini jadi positif, baru masuk si BR, kira-kira, ya. Itu anak-anak ya. Jadi memang kalau untuk yang kebetulan soal nomor ini, si strukturnya harus ditata ulang terlebih dahulu menjadi struktur yang lebih stabil. Kira-kira begitu penjelasannya. Ya. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bisa diterima. Ya, ada lagi nih Pak, pertanyaan terkait sama yang nomor 28 ini. Yang pertanyaan pertama dari Bagas, TOT Bagas, punten Pak, bagaimana dengan adisi anti Markovnikov? Kemudian dari Ibu Guru atau Bapak Guru ini Octavianus ya. Maaf Pak, untuk kasus nomor 28 itu kita terangkan ke siswa enggak ya di kelas 11 kurikulum biasa? Kemudian ada lagi Pak, maaf untuk adisi radikal bagaimana? Rupanya nomor 28 banyak pertanyaannya ini Pak Suwanto nih.
Mangga silakan. Aduh, pertanyaannya bombardir nih. Terus terang saja saya juga tidak membahas sedetil ini sih, ya. Tidak menjelaskan, tidak menjelaskan sedetil ini. Jadi ya pas di topik TOT aja saya bahas yang seperti ini itu. Pas di Olimpiade saya mendapatkan ini, terus berdiskusi sama teman-teman, ternyata ya hasilnya memang begini. Terus tahu saya kalau yang anti Markovnikov itu kalau direaksikan dengan H2O2, ya. Kalau direaksikan dengan H2O2 jadinya anti Markovnikov. Tapi terus terang saja, ya itu juga kelemahan saya untuk mekanisme reaksinya, ya itu memang saya benar-benar lupa. Ya itu mungkin penjelasannya yang kurang jelas. Ya, makasih nih Pak Suwanto. Ada lagi nih Pak Suwanto dari Ibu Guru Rini Rosmayasari. Ibu maaf untuk nomor terakhir boleh direview lagi, sepertinya tadi jawabannya masih kurang jelas. Oh, yang ini Yang ya, yang nomor 30. 30 ya? Yang karbonium tersiernya ya Pak. Oke. Nah ini karbonium tersier itu berarti kan C positifnya ada di posisi yang tersier. Oh malah salah ini kayaknya ya. Posisi tersier. Pak, kayaknya yang D Pak ya. Kayaknya yang D ya. Betul. Aduh, Punten, maaf ya ini ya. Punten ini saya salah. Jadi C positifnya itu ada di posisi tersier. Jadi strukturnya adalah begini kan. C, kemudian CH3, ini positif, CH2, CH3. Terima kasih koreksinya nih. Jawabannya jadi yang D. Oke, ya. Ada lagi Bapak Ibu, anak-anak pertanyaan? Sudah? Ya, terima kasih banyak ini Pak Suwanto ya. Terkait